Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we are going to learn about pronoun. Oke, pronoun dalam bahasa Indonesia itu adalah kata ganti. And di video kali ini kita akan mempelajari 4 kelompok pronoun. Yang pertama nanti kita akan membahas subjective pronoun, objective pronoun, possessive pronoun, and the last one possessive adjective. And empat-empatnya itu nanti akan dibahas satu persatu. Well, kita ke definisi pronoun dulu. Pronoun adalah jenis kata yang digunakan untuk menggantikan kata benda atau noun. Ya, kata ganti. Pronoun adalah kata ganti. Contohnya kita pakai bahasa Indonesia dulu nih. Bu Miftah adalah guru bahasa Inggris. Dia tinggal di Samarinda. Perhatikan di sini kata dia. Dia ini adalah disebut dengan pronoun karena dia menggantikan kata Bu Miftah. Jadi ini dia refers to atau dia mengacu kepada Bu Miftah. Coba kita pakai bahasa Inggris. Miss Miftah is English teacher. She lives in Samarinda. Kita sudah tahu ya, Miss Miftah ini sudah tentu seorang perempuan ya, dari kata Miss itu. Kemudian kata ganti dari Miss Miftah ini adalah she. Kenapa sih? Karena mengacu kepada ini Miss Miftah. Fungsi dari pronoun ini ya untuk menghindari pengulangan kata benda yang sama yang telah disebutkan sebelumnya. Tanpa pronoun kita akan terus mengulang-ulang kata atau noun di dalam suatu kalimat dan kalimat itu menjadi tidak indah. Coba tanpa pronoun, Miss Miftah is English teacher. Miss Miftah lives in Samarinda. Kalau terus-terusan pakai kata Miss Miftah tanpa pronoun itu namanya pengulangan kata. Jadi bagusnya pakai pronoun. Jadi tidak ada pengulangan kata, tidak ada pemborosan kata. Jadi Miss Miftah is English teacher. She lives in Samarinda. Jadi gitu deh. Oke, sebelum mempelajari penggunaan pronoun pada kalimat bahasa Inggris, kamu harus menghafalkan arti kata dari pronoun. Oke, misalnya nih di subjek nih ya. Subjek nih terdiri dari I, you, they, we, he, she, he, it. I itu artinya saya, you adalah kamu, they adalah mereka, we adalah kami, she adalah dia perempuan, he adalah dia laki-laki, dan it adalah benda. Jadi kalian harus hafalkan itu dulu. Nah, they, penggunaan kata they itu digunakan untuk orang atau noun lebih dari satu. For example, Anissa and Sinta, my friends. Nah, kata S di sini kan berarti temannya lebih dari satu dong. Oke, kemudian we itu ada I and you, saya dan kamu. Kemudian ada I and my brother. Kemudian ada she, dia perempuan. Contohnya ada nama orangnya Aisyah, sudah tentu perempuan. Aisyah, my mother, sister gitu. Kemudian he, dia laki-laki. Contohnya ada Fadli. Kemudian ada my father, brother. And the last one, it. Itu mengacu kalau kita ngomongin tentang benda ataupun hewan ya. Contohnya kayak book, cat, and apple, hewan ya. Apple itu buah ya. Oke, next. Oke, subject. Ya, subject pronoun itu mengacu pada orang yang melakukan pekerjaan atau melakukan kegiatan. Sebagai contoh, Miss Miftah is English teacher. She lives in Samarinda. Lives ini kan adalah verb ya. Verb. Berarti sebelum verb diikuti dengan subjek. Subjeknya adalah she. Kenapa she? Karena dia refers to Miss Miftah. Mengacu kepada Miss Miftah yang seorang perempuan. Next ada Tania and Kiki play badminton. They are happy. Di sini subjeknya sebagai pengganti kata Tania and Kiki kita pakai they. Why? Kenapa kita pakai they? Karena they ini mengacu kepada Tania and Kiki. Tania and Kiki kan lebih dari satu orang. Tania, Kiki, berarti 2 orang ya. And kalian perhatikan di kalimat ini she lives in Samarinda. They are happy. Subjek ini letaknya selalu berada di awal kalimat. Jadi ingat ya, subjek itu selalu ada di awal kalimat kemudian diikuti dengan verb, kata kerja. Setelah subjek, kita
ke objek nih. Di objek ini terdiri dari me, you, them, us, her, him, it. Ya, artinya sama. Me adalah saya, you adalah kamu, them adalah mereka, us adalah kami, her adalah dia perempuan, him adalah dia laki-laki, dan it adalah khusus untuk benda atau hewan gitu ya. Ya, objek pronoun ini, mengacu pada orang yang menerima verbnya sehingga diletakkan setelah verb. Jadi urutannya verb dulu baru objek. Dan objek ini biasanya berada di akhir kalimat. Contoh, Miss Miftah is English teacher. The students love her. Di sini the student adalah subjek. Love ini adalah verb. Her ini adalah objek. Her mengacu pada siapa? Mengacu pada Miss Miftah. Jadi artinya Ibu Miftah adalah guru bahasa Inggris. Para siswa menyayanginya gitu. Contoh kedua, Tania and Kiki are my friends. I love them. Tania dan Kiki adalah teman-teman saya. Saya menyayangi mereka. Them. Them ini mengacu pada Tania and Kiki. Kenapa them? Karena Tania and Kiki kan lebih dari satu orang. Ya gitulah. Contoh ketiga, Maudi is a good student. We like her. Maudi adalah perempuan. Like adalah verb, dan we ini adalah subjeknya. Her berarti adalah objek. Her mengacu pada Maudi. Her adalah dia perempuan, karena Maudi adalah seorang perempuan. Selanjutnya, setelah subjek, objek, kita ke possessive adjective. Possessive adjective terdiri dari my, your, their, our, her, his, and its. Ya, possessive adjective. Possessive adjective ini digunakan untuk memodifikasi atau memberi penjelasan sederhana tentang sifat kepemilikan suatu benda. Dan possessive adjective ini wajib diikuti dengan noun atau kata benda. Wajib diikuti noun. Contohnya pensilku, my pencil. My adalah possessive adjective, pencil adalah noun. Tas dia laki-laki, his bag. Kelas kami, our class. Contoh dalam bentuk kalimat ya. Arjun has a brother. Arjun has a brother, his name is Salman. Arjun memiliki seorang kakak laki-laki. Nama kakaknya adalah Salman. Nah, perhatikan his di sini adalah possessive adjective-nya. His ini mengacu pada siapa? Mengacu pada brother-nya. Brother-nya si Arjun, kakak laki-lakinya si Arjun. Kemudian contoh kedua, Mr. Dul lives with his family. Pak Dul tinggal bersama keluarganya. Jadi di sini family ini adalah noun. Ini his adalah possessive adjective yang mengacu kepada Mr. Dul. Seperti itu. Oke, setelah subjek, objek, possessive adjective, yang terakhir adalah possessive pronoun. Possessive pronoun terdiri dari mine, yours, theirs, ours, hers, and yang terakhir adalah his. Mine adalah milikku, yours milikmu, theirs milik mereka, ours milik kita, hers milik dia perempuan, his milik dia laki-laki. Ya, possessive pronoun ini mengindikasikan kepemilikan atas suatu benda. Dan possessive pronoun ini tidak diikuti oleh noun. Berbeda dengan possessive adjective tadi itu wajib diikuti noun, sedangkan possessive pronoun ini nih tidak diikuti dengan noun. For the example, this book is mine. Buku ini milikku.
Yang kedua, please return this pen to Nita, it's hers. It's mengacu pada pen, hers adalah mengacu pada Nita. Jadi it's hers berarti pulpennya si Nita. Jadi tolong kembalikan pulpen ini ke Nita, ini miliknya. Ya, seperti itulah. Oke, thank you for watching this video. Jika kalian ada pertanyaan bisa tanya di kolom komentar atau bisa langsung tanya di Google Classroom ya. So, silahkan cek Google Classroom-nya. Thank you for today. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.